Nestless YouTube channel. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi sesi ILM kali ini. Perkenalkan nama saya Novita, sekarang sedang aktif di project CR-nya iSalesforce. Jadi pada ILM kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Is Sleep for the Weak, yang saya rangkum dari podcast 30 Days of Lunch episode 107 dengan pembicara Vishal Dasani. Jadi sebelum saya mulai lebih jauh, saya akan perkenalkan dulu speaker pada podcast tersebut yang bernama Vishal Dasani. Jadi Vishal Dasani ini adalah seorang personal trainer dengan 8 tahun pengalaman di bidang kesehatan dan fitness. Dan selama masa pandemi, karena lockdown dan lain-lain, jadi banyak PT itu yang mengalami kesulitan untuk bersaing ya, karena untuk mendapatkan customer saja itu sulit di masa pandemi. Oleh karena itu, Vishal Dasani disarankan oleh rekannya untuk belajar mengenai tidur. Dan kemudian dia mengambil sertifikasi secara online sleep recovery di Nordic Fitness Education, yaitu sebuah lembaga di Irlandia. Dan Vishal sendiri juga merupakan seorang certified sleep recovery specialist dan cognitive behavioral therapy practitioner untuk insomnia. Dan dia juga merupakan founder dari whitenoise.id, yaitu sebuah platform di Instagram untuk mengedukasi dan untuk memberikan pelatihan agar seseorang dapat tidur lebih baik. Kemudian kita akan membahas mengenai pengaruh tidur dalam keseharian. Jadi banyak dari kita pasti udah tahu ya bahwa tidur itu penting. Tapi banyak yang tidak mengetahui atau memahami bahwa tidur itu mempengaruhi kesehatan kita secara holistik. Jadi tidur itu mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan emosional kita. Misalnya kita kurang tidur, pasti akan membuat fisik kita itu jadi lemas. Kita juga mungkin bisa mengalami sakit kepala gitu ya. Kemudian kalau misalnya kurang tidur, kita mungkin bisa kurang sharp nih, cenderung lebih lemot ketika berpikir dan lain-lain. Kemudian dari segi emosional, kita akan cenderung mungkin lebih sensitif gitu ya, mudah marah atau mudah panik ketika mengambil keputusan. Kemudian apakah kenaikan berat badan itu berhubungan dengan tidur gitu ya? Vishal sendiri bercerita mengenai pengalamannya ketika menjalani honeymoon beberapa tahun yang lalu, di mana berat badannya itu naik sebanyak 15 kilo setelah pulang dari honeymoon itu. Kemudian ia mengetahui bahwa ternyata penyebab bahwa berat badannya naik itu adalah karena pola tidurnya yang berantakan. Terdapat studi yang memaparkan bahwa jika kita kurang tidur, itu frekuensi makan kita akan lebih meningkat. Dan dalam kondisi terbangun kan tentu kita akan lebih mudah untuk mencari makanan ya. Dan jika di malam hari biasanya kita cari jenis makanan itu yang sifatnya instan dan cepat gitu atau comfort food. Misalnya kita kan malam kalau tiba-tiba lapar tuh mungkin suka masak mie instan gitu atau beli nasi goreng di abang-abang dekat rumah atau martabak gitu kan ya. Dan jenis-jenis makanan itu tentunya tinggi kalori gitu. Itu adalah faktor yang pertama. Kemudian karena kita makannya telat di malam hari, itu akan mengacaukan, pola makan kita di keesokan harinya, yang juga dipengaruhi oleh hormon yang dirilis oleh tubuh kita, yaitu hormon grelin dan hormon leptin. Hormon grelin itu apa sih? Hormon grelin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh perut untuk mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita itu lapar. Sementara hormon leptin itu hormon dari sel lemak yang digunakan untuk menekan rasa lapar dan mengirim sinyal ke otak bahwa kita itu udah kenyang gitu. Jadi ketika kita kurang tidur, itu akan menyebabkan hormon leptin kita itu turun 18% dan hormon grelin kita itu naik 28%. Sehingga kita akan mudah lapar tetapi susah untuk kenyang. Kemudian karena kurang tidur juga kan kita tentu saja akan merasa lemas ya, merasa malas, mager gitu untuk bergerak. Sehingga kita akan melakukan aktivitas fisik atau olahraga dan hal itu akan berpengaruh terhadap berat badan kita. Kemudian apakah kamu tahu bahwa durasi tidur itu menurun seiring usia bertambah? Jadi kita kan mungkin udah tahu ya banyak, artikel-artikel yang menjelaskan bahwa kalau misalnya anak-anak itu waktu durasi tidurnya adalah 10 sampai 12 jam.
Kemudian untuk remaja itu 8 sampai 10 jam. Kemudian untuk dewasa seperti kita itu 7 sampai 9 jam dan lansia itu di durasi 7 sampai 8 jam. Tetapi ada juga mungkin yang bisa tidur, ya udah 6 jam itu udah cukup gitu ya. Tetapi sebenarnya tidur 7 sampai 9 jam itu adalah untuk hasil yang optimal, jadi agar kita bisa beraktivitas secara optimal. Kemudian, apakah cara mengukur tidur itu hanya dari durasi? Sebenarnya di dalam sleep health itu terdapat beberapa pilar, tetapi salah satunya adalah sleep duration yang tadi sudah kita bahas, dan yang kedua adalah sleep quality. Di dalam sleep quality sendiri itu, tahapan tidur kita itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu non-REM dan REM sleep. Tetapi untuk lebih sederhananya aja, udah banyak artikel dan jurnal juga yang mengklasifikasikannya menjadi 3 gitu. Yang pertama adalah light sleep, yang kedua adalah deep sleep, dan yang ketiga adalah REM sleep. Ketiganya ini punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya penting untuk tubuh kita. Dan mungkin banyak dari kita juga yang mengira bahwa tidur itu cuman satu siklus ya. Jadi misalnya di awal beberapa jam pertama kita itu, light sleep, kemudian beberapa jam kemudian kita deep sleep, dan kemudian REM sleep gitu. Tetapi sebenarnya tidur kita itu terdiri dari beberapa siklus yang berulang, dan tiap siklusnya itu gelombangnya bentuknya tidak sama gitu. Dan biasanya satu siklus tidur itu durasinya sebanyak 90 sampai 120 menit. Dan di dalam 90 sampai 120 menit tersebut, kita akan mengalami light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Dan siklus umumnya adalah light sleep itu biasa terjadi di 20 sampai 30 menit awal, kemudian kita akan masuk ke deep sleep, kemudian akan masuk ke light sleep, dan kemudian ke REM sleep. Tetapi memang porsi besar waktu di mana kita mengalami deep sleep itu memang ada di siklus awal-awal kita tidur. Jadi mendekati pagi kita akan lebih banyak mengalami REM sleep nih durasinya gitu ya, adalah tidur yang bermimpi. Tidur yang mimpinya mungkin paling vivid atau paling jelas. Dan REM sendiri itu adalah rapid eye movement. Jadi ketika REM sleep, gelombang otak kita itu kencang, mata kita bergerak kiri kanan atas bawah secara cepat dan tubuh kita itu dibuat lumpuh. Jadi mungkin aja banyak yang bisa mengalami sleep paralysis ya atau arap-arap gitu kita taunya ketika REM sleep ini. Dan kemudian ada miskonsepsi atau mitos atau fakta gitu ya, tidur itu tidak boleh terputus-putus. Jadi banyak dari kita yang cenderung akan lebih panik gitu kalau misalnya kita tiba-tiba terbangun di malam hari gitu ya. Karena, kita pikirnya, "Aduh kayaknya nih akan sulit tidur lagi," gitu. Terus kita jadinya, panik dan jadinya ngecek device gitu, ngecek gadget, buka email, buka WhatsApp gitu ya, atau apa untuk ngecek notif dan lain-lain. Padahal sebenarnya ketika kita tidur kan tadi ada beberapa siklus yang terjadi ya, dan memang dalam 90 menit siklus itu ada chance untuk kita akan terbangun gitu, dan kita sebenarnya bisa tidur kembali di cycle berikutnya. Tetapi karena kita udah cenderung panik duluan, itu akan men-trigger tubuh kita, men-trigger hyperarousal sehingga kita akan sulit tidur kembali gitu. Dan kenapa kalau semakin pagi kita akan semakin susah tidur? Karena di tubuh kita itu ada namanya circadian rhythm atau jam biologis yang tugasnya itu untuk membedakan kapan pagi dan kapan malam. Sehingga kalau misalnya udah semakin subuh, tubuh kita itu akan dialarm gitu bahwa ini udah pagi, udah waktunya untuk kita bangun dan beraktivitas. Kemudian, mungkin ada dari kita yang mengalami kesulitan tidur di malam hari gitu ya, mungkin karena banyak pikiran atau memang susah tidur aja gitu. Dan berikut adalah beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan agar kita lebih mudah tidur di malam hari. Yang pertama adalah menggunakan teknologi. Ini mungkin agak membingungkan sih, soalnya kan ada artikel yang mengatakan bahwa kalau sebelum tidur, lebih baik jangan main gadget 1 jam atau 2 jam sebelum kita tidur gitu ya. Tetapi sebenarnya, menurut Vishal dan ini pengalaman dari kliennya sendiri, ada kliennya yang kalau misalnya tidur itu sebelumnya dia suka nyalain TV, jadi dia nyalain TV setelah itu dia tidur gitu. Dan setelah dia baca artikel tentang gadget yang tadi, dia akhirnya nggak nyalain TV lagi, kemudian dia coba tidur tetapi malah jadi sulit tidur.
Jadi menurut Vishal sendiri, penggunaan teknologi itu sebenarnya tidak masalah selama kita tidak engage dengan kontennya. Jadi misalnya kita nyalain TV, kita nyalain series apa gitu ya, tapi kita nggak merhatiin sebenarnya, cuman untuk kayak background noise aja gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa selama hal itu membantu untuk tubuh kita lebih rileks. Tapi kalau misalnya kita engage dengan kontennya nih, misalnya kita nonton series di Netflix yang bikin penasaran gitu atau drama Korea, terus kita jadi akhirnya ketagihan terus pengen nonton terus, nah itu yang salah gitu. Sebenarnya penentu agar kita itu mudah tidur adalah suhu tubuh. Karena ketika suhu tubuh kita itu tinggi, kita akan cenderung susah tidur. Jadi kita bisa lakukan yaitu manipulasi suhu ruangan, misalnya kita nyalain AC gitu ya, atau, kita pakai kipas angin gitu, terus kita bisa mandi air hangat. Kemudian kita juga bisa untuk menyalakan aromaterapi gitu agar tubuh kita lebih rileks. Kita bisa pakai white noise, sekarang udah banyak sih sumbernya dari YouTube gitu. Misalnya, suara hujan gitu ya, atau suara di tengah-tengah hutan yang bisa bikin kita lebih rileks dan tenang. Kemudian ada juga yang sebelum tidur mungkin journaling dulu ya, atau baca buku dulu gitu. Dan juga bisa juga kita lakukan stretching, stretching ringan, agar tubuh kita itu lebih, rileks aja gitu. Dan breathwork atau penghembusan nafas lebih lama. Jadi pola yang umum kita tahu mungkin itu adalah 4-8-7. Jadi kita tarik nafasnya 4 hitungan, kita tahan nafas 7 hitungan, dan kita hembuskan nafas itu 8 hitungan. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang sesuai kapasitas kita aja, dan itu akan membantu tubuh kita itu lebih rileks sebelum tidur. Kemudian hal yang penting berikutnya adalah kita harus tahu sleep profile kita masing-masing. Jadi tentunya setiap orang itu punya sleep profile yang berbeda ya. Ada yang preferensinya mungkin tidurnya itu harus pakai selimut yang agak berat gitu, atau selimutnya harus yang ngebungkus satu badan. Ada yang prefer juga tidur tanpa selimut. Kemudian ada yang prefer mungkin tempat tidurnya itu yang keras tipenya, ada yang prefer tempat tidurnya itu yang empuk, dan ada yang misalnya prefer tidurnya suhunya itu harus dingin, AC-nya dingin banget, terus sementara ada yang nggak bisa tidur kalau misalnya kedinginan gitu. Dan tentu saja kalau misalnya kita sharing kamar dengan partner misalnya, atau kita sharing kamar dengan keluarga, orang tua, kakak adik, atau ada teman sekos, itu mungkin agak tricky ya, karena bisa jadi preferensi kita itu berbeda dengan yang lain. Jadi kita harus memastikan bahwa, eee, preferensi kita sendiri juga terpenuhi, sehingga kita bisa tidur lebih baik di malam hari. Kemudian, ketika sulit tidur mungkin ada yang beralih dengan penggunaan suplemen melatonin gitu ya. Apakah mengkonsumsi sleeping pills atau suplemen melatonin ini efektif? Jadi sebenarnya melatonin sendiri itu apa sih? Melatonin itu adalah hormon yang diproduksi secara natural dari otak kita sendiri, dan seiring pertambahan umur itu memang jumlahnya akan menurun. Dan melatonin itu fungsinya adalah untuk mempersiapkan, tubuh kita itu untuk tidur, agar tubuh kita itu lebih rileks sebelum tidur. Jadi, sleeping pill sebenarnya diutamakan untuk lansia yang memang secara durasi tidurnya itu memang sudah berkurang karena produksi melatoninnya juga berkurang gitu. Tapi kalau misalnya kita minum sleeping pills juga tidak masalah selama kita tidak ketergantungan. Tetapi sleeping pills memang fungsinya adalah untuk mempersiapkan badan kita agar lebih rileks aja, bukan dengan kita minum, itu akan langsung merasa ngantuk kemudian tidur gitu ya. Karena kalau misalnya badan kita nggak capek, tetap aja kita nggak bisa tidur. Kemudian apakah ada cara agar, kita itu produksi melatonin di tubuhnya itu meningkat atau maksimal gitu? Dari Vishal sendiri menyarankan agar ketika kita bangun pagi, kita berjemur di bawah matahari selama 1 jam. Kenapa? Karena sinar matahari yang masuk ke mata itu akan mengirimkan sinyal ke otak kita untuk mensinkronkan jam biologis tubuh kita itu dengan kondisi di luar. Jadi ketika kita bangun pagi kan kita kena sinar matahari, itu akan memberikan sinyal ke otak kita bahwa, "Hey, ini udah pagi nih, udah waktunya aktif." Jadi, otak kita akan mensinkronkan sebuah proses biologis di tubuh kita untuk bekerja, sehingga di pagi hari nanti produksi melatoninnya akan diturunkan. Kemudian suhu tubuh kita akan dinaikkan kembali. Dan kemudian ketika waktunya udah untuk istirahat, timer badan kita itu akan ngasih tahu lagi nih, "Oh, ini udah waktunya untuk istirahat," sehingga produksi melatoninnya akan ditingkatkan. Untuk jam biologis tubuh sendiri ada 4 faktor eksternal yang bisa mempengaruhi. Jadi yang pertama itu adalah
cahaya terang langsung dari lampu, langsung atau dari lampu ya, langsung dari sinar matahari atau bisa juga dari lampu. Yang kedua adalah aktivitas fisik, yang ketiga adalah asupan makanan, dan yang keempat adalah paparan suhu. Dan yang paling kuat efeknya terhadap jam biologis kita itu adalah cahaya, karena emang efeknya langsung ke otak. Sementara kalau misalnya kita cenderung jarang terkena cahaya, apalagi sinar matahari gitu, atau misalnya kita demen di kamar yang agak gelap-gelap aja, misalnya kalau lagi bekerja di rumah, itu jam biologis tubuh kita itu tidak akan pas 24 jam. Tetapi menurut penelitian dari Czeisler di Universitas Harvard, jam biologis tubuh kita kalau tidak terpapar cahaya itu sebanyak 24 jam, 11 menit, sampai 16 menit. Jadi kalau misalnya kita dibiasakan secara langsung atau dengan terkena cahaya sering-sering gitu ya, jam biologis tubuh kita itu akan disinkronkan menjadi 24 jam. Dan kalau misalnya kita udah sering-sering berjemur nih, kita konsisten selama 1 bulan, kerja tubuh kita kan tentu akan lebih efisien dan lebih terbiasa gitu ya, jam biologis kita akan lebih baik, sehingga kalau misalnya sekali, 2 kali kita kebablasan atau skip itu udah nggak apa-apa. Mungkin sekian materi yang bisa saya bagikan di sesi ILM kali ini, untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Novita atas pemaparan materinya. Mungkin di sini kita langsung, masuk ke penangkap ya. Oke, di sini karena, Kak Iqbal Rafsajani dan Kak Husodo Wijaya sedang tidak hadir, mungkin kita langsung ke Kak Peter Hans kali ya. Boleh silakan Kak Peter. Oke, thank you Weni. Kaget juga jadi tiba-tiba pertama. Ya, thank you Kak Novita untuk sharingnya, menarik banget nih. Ini pasti kita butuhin juga tentang kualitas tidur ya, karena biasanya yang diomongin kan kualitas pas bangun terus, self improvement segala macam. Tapi ini sekarang kita ngomongin yang kualitas untuk tidur. Nah, mungkin tanggapan aku terkait dengan kualitas tidur ini, dulu aku ngerasain banget yang namanya eksplorasi tentang tidur ini pas zaman kita masih WFH tuh. Nah, pas WFH itu kan kita kayak sebenarnya lebih banyak di rumah, jadi mungkin nggak banyak kena sinar matahari, terus habis itu nggak terlalu banyak beraktivitas luar ruangan, mungkin jalan kaki atau mungkin pergi ke kantor itu kan sama sekali nggak. Jadi benar-benar yang di depan layar terus atau di depan gadget terus. Jadinya itu kan berpengaruh juga ke jam tidur, mungkin karena ada blue light atau apa nggak kena jadwal matahari, jadi jam biologisnya tuh berantakan. Nah dulu tuh inget banget pas zaman WFH itu pas bulan puasa kan kita kena itu ya, bulan puasa zaman WFH itu tuh sering kayak misalnya main game atau apa pas weekend subuh gitu, terus tengah malam makan nasi padang karena lagi bulan puasa, jadinya kan banyak tempat-tempat makan yang buka sampai subuh gitu, karena itu kan mempengaruhi sama berat badan juga segala macam. Nah itu jadi ingat masa-masa itu gitu. Terus gimana kita bisa mengatur jam tidur dengan hal-hal yang sekarang mungkin bisa kita anggap tuh sebagai rutinitas aja gitu. Misalnya kena sinar matahari, jalan-jalan, olahraga, terus habis itu beraktivitas nggak cuma di depan layar. Nah itu jadinya uh, walaupun misalnya kayak bisa dibilang ini mungkin sebagian dari kita udah ngerasa kayak familiar gitu, tapi sebenarnya hal-hal seperti ini tuh benar-benar butuh dilakukan gitu, dan apa namanya jadinya bisa membantu kita untuk tidur, beristirahat, dan meningkatkan kualitas kita juga saat lagi terbangun. Mungkin itu aja sih tanggapan dari aku. Makasih banyak ya Kak sharingnya. Oke, mungkin, dari Kak Neil dulu, mungkin boleh silakan Kak. Bagi Kak Novita, itu tadi topiknya seru sih. Tapi kalau dari aku sih tanggapannya, kalau dari aku sendiri sih untuk sleep sih aku aman-aman aja. Tapi kalau aku bisa cerita dari ini sih, dari experience temen sih. Temen aku ada tuh yang dia anak UI, sleep schedule-nya mungkin karena emang jurusannya berat, berantakan banget. Udah gitu pola makannya juga jadi hancur, terus jadi kelihatannya hidupnya nggak sehat, terus ya gimana ya,
orangnya jadi nggak bahagia lah, depresi dari efek-efek kekurangan tidur. Nah, dari topik ini sih yang kakak ceritain kasih aku insight banyak sih. Jadi mungkin ntar aku bisa beri dia bantuan dari information yang kakak tadi jelasin, kayak dari apa aja yang harus kita lakuin biar bisa tanganin sleep schedule kita yang kurang bagus, cara-caranya, tips-tipsnya gitu. Itu aja sih dari aku, Kak. Kasih. Oke, terima kasih Kak Neil. Mungkin next-nya di sini ada Kak Gabriel Angelica Ivandi. Silakan Kak. Ya, thank you kesempatannya. Sebenarnya aku juga orang yang susah tidur sih, kayak kadang tidur bisa sampai subuh banget. Terus masalahnya itu ketika tidur subuh, sebelum tidur aduh lapar gitu kan. Nah, kadang kayak oh ya udah deh makan gitu kan. Misalnya makan mie lah. Nah, tapi setelah makan tuh jadi kayak aduh ngantuk gitu-gitu segala macam. Setelah cari tahu, ya itu nggak bagus sih, karena yang bikin kita ngantuk itu adalah karbohidrat yang berlebih. Nah, dan karbohidrat yang berlebih itu dinamain katanya sugar crash. Nah, tapi itu bukan nggak bagus sih kalau misalnya kita tidur karena kebanyakan karbo gitu. Karena itu nggak natural, terus bukan dari alaminya tubuh kita gitu. Mmm. Paling itu aja sih, cuma pengen ngomongin yang saya alamin doang. Oke. Terima kasih Kak Gabriel. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditambahkan atau mungkin ditanyakan? Ya, pagi semua. Iya, selamat pagi Pak. Iya, sharing aja sih ya, karena sepertinya waktu tidur saya lebih banyak dari kalian semua. Karena usia dan kebiasaan tidur saya memang yang memerlukan jam durasi yang panjang ya. Ya ini sharing aja, kalau saya tuh lagi kerja atau lagi ada acara gitu ya, kemudian begadang, tidur jam 3 lah, atau tidur subuh. Entah kenapa itu ngutangnya tuh kayak tanda petik nggak habis-habis gitu dibayar ya. Jadi orang bilang, "Kurang tidurnya berapa?" Misalnya kurang tidurnya 4 jam. Ya udah besok dilunasin 4 jam. Kayak saya tuh nggak cukup kayaknya, mesti lunasin 8 jam gitu ya. Emang dasarnya aja doyan tidur gitu ya. Mmm, ya saya nggak tahu tadi ya, dikatakan kan memang Novita bilang mekanisme atau profil orang beda-beda ya soal tidur ini ya. Dan saya merasakan sekali bahwa tidur ini penting gitu, dan saya itu punya profil yang memang berbeda sekali dengan orang lain gitu ya. Eee, saya katakan diri saya itu bayi raksasa gitu. Walaupun udah tua tapi tetap tidur 8 jam itu nggak boleh kurang gitu ya. Kayak, terganggulah saya gitu ya, kesegarannya dan lain-lain. Memang, ini menurut saya sih rangkaian ya, bahwa tidur itu ya namanya sepertiga ya dari waktu yang diberikan Tuhan ya setiap hari. Nah ini menjadi, terkait dengan, wellness ya, dengan, hidup sehat ya, dengan setiap kegiatan aktivitas terutama fisik karena kan, ya walaupun tidur mental dan fisik ya, tapi yang diistirahatkan kan sebenarnya badan ya. Jadi memang sel-sel itu sangat, diperbaiki ya saat kita tidur dan, eee, tadi ternyata saya juga baru terbuka lagi ya. Memang fisik kita itu juga mungkin perlu lelah, tanda petik ya, bukan hanya lelah kita bekerja, menghadapi persoalan ya, berdiskusi, bernegosiasi, ataupun jalan-jalan gitu ya, tapi juga lelah dalam arti perlu diolah gitu ya. Nah ini yang sering, kita nih hidup di zaman sekarang, terutama yang kota metropolitan itu struggling untuk bisa, menjalani wellness ya. Nah ini saya pikir sedini mungkin kalau teman-teman masih pada perjalanan masih panjang ya, masih muda-muda ya, habit saya rasa penting lah dipupuk dari sekarang. Ya, jadi yang suka
bergadang, tapi mungkin kalau dilihat kegiatannya nggak terlalu penting gitu ya, itu ya segeralah dihilangkan begitu ya. Karena itu akan jadi habit ke masa tua kalian, nanti kalian punya problem insomnia lah ya, dan lain-lain gitu. Yang ujung-ujungnya itu akhirnya kontraproduktif menurut saya gitu. Nah, mmm, lebih lanjut ya, memang kalau kita bicara, hidup gitu ya, ada yang istilah well balance ya, itu juga menjadi suatu tantangan lagi gitu ya. Boro-boro Pak mau ngatur jam tidur yang benar, orang ini yang lain-lain aja saya kayak seperti kurang waktu terus begitu ya. Nah ini yang memang sekali lagi kita, perlu berjuang sih mencapai, keseimbangan ya atau mencapai satu titik yang kita rasa itu, semua itu, apa ya, mendapat porsi yang baik lah saya pikirnya begitu ya. Eee, Sebenarnya kalau kita mau jujur sama diri sendiri ya, kalau saya review nih setiap hari ya, bagaimana saya punya life balance itu, eee, sebenarnya boleh jujur sih ya, suka ketarik sama ego pribadi gitu ya. Saya itu kan selalu saya menggaung-gaungkan ke teman-teman di sini ya, harus olahraga, itu saya tidak akan bosan gitu. Tapi sebenarnya saya pribadi pun ya, kalau boleh jujur, seminggu 2 minggu ini saya banyak bolong gitu. Ya. Nah, kebetulan aja pagi ini saya bisa bangun pagi, kemudian saya bisa tadi olahraga dulu gitu ya. Kenapa saya bisa dari bolong itu kemudian lalu hari ini terpanggil atau termotivasi lah gitu ya, untuk balik menjalankan olahraga, ya. Karena saya udah punya habit, ya, itu jadi penting teman-teman. Bagaimana mempunyai habit yang baik itu sangat penting. Jadi kalau satu titik, satu cycle kita bolong ya, itu kita bisa ke-drive untuk balik ke nature yang maksudnya habit yang sudah kita bentuk itu dari sedini mungkin gitu. Ya makanya, jangan diremehkan, "Wah itu mah persoalan orang tua Pak," gitu ya misalnya ya. "Wah itulah nantilah kalau udah kakek nenek lah kita baru mikirin hidup sehat," gitu ya. Nah itu nanti terlambat teman-teman, ya. Dan Novita sharing bagus sekali hari ini, tidur ini ternyata menjadi satu bagian yang sangat penting gitu ya. Bagaimana kita bisa recovery ya, baik fisik maupun mental. Kemudian ini, tadi banyak sekali lah disebutkan ya, saya tidak perlu ulangi dan, saya sangat berharap ya Excelista ini di sini semua bisa, mengerti ya, bukan hanya sekedar kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Mengerti dan menjalani hidup yang baik gitu ya. Baik dari sisi, profesionalisme, juga sebagai basic kita ialah, badan kita gitu ya, tubuh kita itu dipelihara dengan baik ya. Nanti dah kalau udah seumuran saya kalian mungkin akan inget gitu ya, "Oh Pak Markus ngomong ini ya, ternyata badan saya udah rontok," gitu ya. Kalau habit-nya jelek maksud saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya habit bagus atau sedang menuju gitu ya, membentuk habit yang baik, nah kalian akan merasakan di usia-usia 40, 50 itu, kita tidak seperti orang jompo gitu ya, yang bahkan naik tangga aja susah, kan banyak tuh ya. Saya perhatikan tuh teman-teman saya juga, badannya juga enggak kalau saya lihat biasa aja gitu ya. Maksudnya, biasa gitu, bukan yang kurus ataupun gemuk ya, badannya normal gitu ya. Tapi naik tangga itu, aduh ankle gua, aduh dengkul gua gitu ya. Nah itu menjadi persoalan ya, mobilitas, kita itu jadi terganggu gitu. Dan, saya harus tetap sharing-kan lagi bahwa kalau saya olahraga, tidur yang benar, makan yang baik ya, itu, state of mind itu stabil ya. Jadi kita menghadapi berbagai deraan atau kondisi situasi di hidup kita itu, baik berat ataupun ringan ya, itu kita punya kestabilan ya, tidak mudah, moody ya, kemudian kita bisa manage emosi dengan baik ya, kita bisa, istilahnya bahkan menjadi berkat untuk orang lain, di mana kita menjadi contoh ya. Kadang-kadang kan kita ngomong gini-gini gitu, mana buktinya ya. Sama saya punya anak, saya ngomongin, "Eh, kamu ini kalau lagi apa, misalnya lagi, punya waktu, gunakan dengan baik waktunya," gitu ya. Nah, terus kita sendiri sering membuang waktu, kan jadi gimana ya, jadi, "Wah, kok nggak jalanin?" Begitu ya. Nah, itu jadi coba kita bisa menjadi contoh role model yang baik ya untuk sekeliling kita. Nah, kita harus,
dimulai dari diri sendiri dulu, sehingga kita bisa menjadi panutan ya, tanda petik ya, kalau bukan pahlawan ya, tapi ya at least kita bisa menjadi contoh dari suatu sisi ya, yang kita bisa kerjakan dengan baik begitu ya. Nah itu saya harap teman-teman cobalah ya, yang anak muda ini ya, jangan kalah sama saya. Ayo coba yang masih bisa push up 15 kali, 3 set ya. Saya masih bisa, kalau anak muda bisa nggak? Pertanyaannya begitu ya. Saya masih bisa squat 15 kali 3 set. Nah, yang muda-muda ini kira-kira bisa nggak squat ya? 5 kali, 10 kali ya. Harus bisa lebih dari saya, sebenarnya begitu ya. Nah, yang bisa tidur dengan baik, saya bisa manage ya, 8 jam kecuali ada urgent saya harus kerja atau harus apa, saya maintain tuh 8 jam sehari. Teman-teman ada nggak yang bisa itu ya, memanage waktu tidurnya dengan baik? Jangan kalah dengan saya yang udah usia segini ya, bahwa anak-anak muda itu harus lebih baik ya, harus lebih fit ya tentunya karena juga masih muda ya. Kan jadi lucu ya kalau lebih muda kok lebih nggak fit gitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan introspeksi menurut saya gitu. Gimana kita bisa menjalani hidup yang tadi ya tanda petik wellness lah di dalam kehidupan kita. Thank you.